Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bioteknologi. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Ada yang sudah tahu gambar apa ini? Biasanya ini diletakkan sebagai topping kue atau minuman. Betul sekali, ini adalah keju. Nah, yang kedua, ini pernah melihat gambar seperti ini? Ini biasanya dicampur pada es campur. Seger sekali ya. Ini yang kita kenal dengan nata de coco. Nah, dua jenis bahan makanan ini merupakan hasil dari olahan bioteknologi. Ada yang sudah tahu bioteknologi itu apa? Kalau belum, mari kita simak baik-baik videonya. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, mikroorganisme, baik bakteri, fungi, atau juga virus untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, makhluk hidup yang digunakan atau dipakai dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Apa saja makhluk hidupnya? Tadi sudah disebutkan di atas ya. Ada bakteri, ada jamur atau fungi, ada juga virus. Selanjutnya, berdasarkan agen bioteknologi yang digunakan, maka bioteknologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bioteknologi konvensional atau sederhana, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan memanfaatkan fermentasi untuk menghasilkan produk dan jasa. Contoh dari produk bioteknologi konvensional diantaranya ada tempe, ada tape, ada roti, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern atau kompleks, yaitu bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler atau rekayasa genetika dalam proses pembuatan suatu produk. Contoh produk hasil bioteknologi modern diantaranya ada insulin, ada organisme transgenik. Bisa difahami ya? Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional, di mana ciri-ciri dari bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan teknik-teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetika masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, masih menggunakan mikroorganisme yang seadanya. 3, belum mengembangkan teknik sampai tingkatan molekuler yang terarah. 4, belum sepenuhnya steril atau bebas dari mikroba yang tidak diinginkan. 5, jumlah produknya relatif masih sedikit atau terbatas. 6, kualitasnya belum terjamin. Demikian tadi ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh produk dari hasil bioteknologi konvensional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tempe. Siapa yang tidak kenal tempe? Ibu yakin adik-adik tahu ya semuanya tempe itu seperti apa? Ada yang tahu tempe dibuat dari apa? Betul sekali. Tempe itu terbuat dari kacang kedelai, di mana pembuatan tempe itu melalui teknik fermentasi dengan bantuan jamur Rhizophus oryzae
dan Rhizopus oligosporus. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa inilah yang mengakibatkan biji kedelai saling terikat. Nah, pada waktu pertumbuhan jamur juga membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna. Nah, ini tempe ya. Yang gambar A itu gambar tempe, kemudian yang gambar B itu gambar dari jamur Rhizopus oryzae yang sudah diperbesar ya. Selanjutnya, produk yang kedua dari hasil bioteknologi konvensional adalah tape. Sudah tahu tape? Nah, tape itu bisa dibuat dari singkong atau bisa juga dari beras ketan. Pembuatan tape itu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Nah, adapun mikroorganisme yang berperan adalah Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Ini gambar tape singkong. Selanjutnya, produk dari bioteknologi konvensional yang ketiga adalah yogurt. Sudah tahu juga ya yogurt? Atau ada yang belum tahu? Yogurt itu merupakan minuman yang dibuat dari hasil fermentasi susu dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nah, efek lain dari proses fermentasinya adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Ini salah satu makanan olahan dari yogurt. Selanjutnya, produk yang keempat yaitu keju. Nah, tadi sudah ada di depan ya. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu. Jadi bahan baku keju juga susu ya. Pemisahan zat-zat padat pada susu dalam proses pembuatan keju itu dilakukan melalui proses pengentalan atau koagulasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Nah, selanjutnya enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Nah, ini salah satu jenis keju. Sudah tidak asing lagi ya buat adik-adik, keju itu rasanya seperti apa, bentuknya bagaimana. Produk olahan dari bioteknologi konvensional yang selanjutnya ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai, sama kayak tempe ya. Bahan bakunya kacang kedelai, hanya proses pembuatannya di sini berbeda dengan tempe. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Kemudian dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Karena dilakukan dengan proses perendaman dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Nah, jamur Aspergillus wentii ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Nah, kecap si hitam manis ya, kecap itu. Selanjutnya, gambar apakah ini?
Produk hasil olahan bioteknologi konvensional yang selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti itu memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan sedikit alkohol, di mana gas karbon dioksidanya berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkoholnya akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Satu lagi, bioteknologi konvensional yang ketujuh menghasilkan minuman beralkohol. Bioteknologi pangan juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol seperti bir dan wine. Pembuatan minuman beralkohol merupakan proses fermentasi dengan bantuan Saccharomyces, di mana semakin lama proses fermentasinya menyebabkan semakin tinggi kandungan alkoholnya dan sebaliknya. Jadi kandungan alkohol yang diperoleh itu tergantung dari lama dan sebentarnya proses fermentasi. Nah, contoh minuman beralkohol diantaranya ada wine atau anggur. Demikian tadi pembahasan materi tentang bioteknologi konvensional. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.